Bapak Pak di sini dia tampak. Ah ya, pas nih Cak. Kok goyang nih? Dah, dari sawah. Biasa aja. Dari Miracok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 10 Pasaman, Bapak Ibu Majelis Guru beserta sosialisasi diseminasi tentang budaya positif. Selawat dan salam kepada roh junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, dalam hari ini kita akan mendengarkan pemaparan sekaligus penyampaian tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yang berbudaya positif. Dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Alamsa SPD. Mudah-mudahan nanti menjadi ilmu yang berguna buat kita bersama. Sebelum masuk acara tersebut, mari kita dengarkan kata sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan SD Negeri 10 Pasaman. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada siang hari ini masih dapat kita melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud di awal tadi. Kemudian juga tak lupa-lupanya kita mengirimkan selawat kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru atau peserta sekarang ini sosialisasi tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan nanti dalam kegiatan ini dapat kita saling berinteraksi sesuai dengan pokok materi
judulnya tadi budaya positif, ya, penerapan pengalaman budaya positif. Ini sebetulnya yang seharusnya kita laksanakan dalam kegiatan proses belajar mengajar, terutama ya dalam kegiatan proses belajar mengajar kita di kelas kita masing-masing. Sebagaimana yang dimaksud dengan budaya positif, kebiasaan itu maksudnya ya kan, yang biasa kita lakukan yang sifatnya positif, baik dia budaya membaca dan lain-lain sebagainya, sebagaimana yang seyogyanya kita laksanakan sebelum kita melaksanakan proses belajar mengajar kita di kelas masing-masing. Kita pun dituntut untuk melakukan beberapa hal sebelum kita masuk ke BBM, terutama membiasakan budaya-budaya positif kita. Misalnya banyak macamnya, misalnya mengucap salam, doa sebelum kita belajar, dan hal-hal lain yang sifatnya positif bagi kita, sehingga untuk pendalaman materi itu nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Pak Alamsyah, sebagaimana semestinya nanti kegiatan atau pelaksanaan yang seharusnya kita lakukan, kita laksanakan dalam lingkungan sekolah kita. Mungkin untuk secara lebih panjangnya nanti tentu yang paling berkompeten di dalam pemaparan dari judulnya ini nanti tentu Bapak calon guru penggerak yang memaparkannya nanti secara luas, dan di mana nanti kegiatan-kegiatannya itu yang berhubungan dengan aktivitas kita sehari-hari. Nanti ibu-ibu akan meminta penjelasan kepada Bapak calon guru penggerak tersebut, sehingga apa yang harus kita laksanakan, apa yang wajib atau seharusnya kita laksanakan, dapat kita memahaminya secara bersama-sama. Mungkin secara singkatnya pembukaan di dalam acara ini kami cukupkan sampai sekian. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan pada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan beberapa hal yang akan kita bersama. Mudah-mudahan hal ini menjadi suatu pelajaran bagi kita bersama, khususnya bagi calon guru penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama penyampaian materi tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman yang berbudaya positif ini kepada calon guru penggerak. Kepada Pak Alamsyah dipersilakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran kepada Allah kita panjatkan.
karena kita telah memberi kesempatan kepada kita dalam berkumpul dalam lokal yayasan ini dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman berbudaya positif. Dan tak lupa kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan dan alam yang terang benderang yang kita rasakan saat ini. Dalam kesempatan hari ini, karena ini jadwal jam tidur ya, semuanya melek. Tapi kita tetap diwajibkan juga untuk mengikuti ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi kesempatan dan Bapak Kepala Sekolah untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi atau pemaparan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman berbudaya positif. Materi kita adalah ini yang ini kita lanjutkan. Ini adalah materi yang saya dapatkan dalam guru penggerak. Ini wajib kita terap, wajib kita budayakan di sekolah. Ini pun sudah kita lakukan. Tapi ini hanya mengulang. Dan yang kedua, saya di sini bukan untuk menggurui atau menunjukkan, bukan, tapi adalah berbagi positif, berkolaborasi, kata Bapak Pengawas kemarin. Inilah dia, kita berbagi positif dan berkolaborasi, berbagi yang baik-baik saja. Begitu. Kita lanjut. Ini dia. Ini adalah sebagai fasilitator dan guru praktik saya. Kemudian, sebelum kita buka, ada quotes. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, hari esok adalah harapan. Hadapilah semuanya dengan senyuman. Berarti nampaknya semuanya masalah itu harus ada dengan senyuman. Kemudian di bawahnya, siang hari makan nasi, ditutup dengan makan semangka. Inilah materi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah kita. Ya, mungkin itu hanya quotes atau pembukaan yang bisa diberikan. Kemudian ini adalah budaya positif. Ternyata budaya positif itu merupakan nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yang kata kepala sekolah tadi, yang mendorong untuk berpikir dan bertindak, menciptakan proses memerdekakan diri sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, itu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ini yang terjadi kepada kita sekarang adalah kurikulum merdeka, adalah perubahan paradigma dan cara belajar. Kemudian 2, disiplin positif, kebiasaan yang ada yang pernah kita lakukan, salam, sapa, yang 5S itu. Mungkin Bapak Ibu tahu tuh, apalagi guru kelas, karena kita kan guru mapel. Ya. Kemudian nomor 3 adalah kebutuhan dasar manusia. 4, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol guru. Di sini nanti yang kita bahas, bagaimana posisi kita dalam menangani anak yang bermasalah. Kemudian nomor 6, keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu sudah tahu. Kemudian ada segi 3 restitusi. Kemudian kita lanjut. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ini adalah pelajar Pancasila, merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Karena kurikulum merdeka itu
mengarahnya pembelajarannya itu adalah berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, atau istilah psikologi modernnya itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu yang sebenarnya. Itu yang pertama adalah beriman bertakwa kepada yang Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mandiri. Kemudian ada sifat bernalar kritis. Kemudian kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kita lanjut. Kemudian disiplin positif ini adalah pembiasaan yang baik yang mencakup atau berlaku tutur kata seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri untuk menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian ini dia kebutuhan dasar manusia, karena seyogyanya manusia itu kalau kebutuhan dasarnya terpenuhi, dia akan senang, akan dapat mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik dan enjoy. Yang pertama adalah yang dikatakan kebutuhan dasar manusia itu adalah suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang atau kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita lanjut. Ini dia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama adalah bertahan hidup. Berarti manusia itu harus bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Berarti kita itu harus ada menerimanya gitu. Kalau tidak ada menerimanya berarti dia kurang nyaman. Kemudian rasa diterima ini diperlukan berbagai kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok atau masyarakat. Kemudian dasar kebutuhan manusia itu adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah seorang yang mempunyai atau dianggap pemimpin atau berprestasi atau diakui di warga masyarakat. Kalau poin-poin ini nanti telah dimiliki oleh anak-anak kita, dalam arti katanya kelompok ini dia diterima oleh teman-temannya, tidak dikucilkan, tidak dibully gitu. Dia akan belajarnya akan lebih semangat. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini mandiri, memiliki pilihan mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian nomor 5 adalah kesenangan. Anak ini harus ada bermain. Itu bisa ditemukan nanti di PJOK, humor atau antusias dan tertawa. Berarti anak ini harus gembira nampaknya di sekolah ini. Kalau dia tidak gembira berarti dia tidak nyaman gitu. Suasananya itu harus humoris. Dalam arti kata pembelajarannya harus serius juga. Kemudian ini dia, hukuman dan konsekuensi dan restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis. Maksudnya begini, ketika anak baru datang terlambat, kita langsung menegurnya dan memarahinya. Berarti kita menghukumnya dalam satu arah. Kita tidak menanyakan dulu bagaimana dia terlambat, bagaimana dia asal-usulnya, bagaimana keluarganya, itu maksudnya. Kemudian konsekuensinya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini yang kita rubah. Pendapat kita itu adalah sebagai jangan sebagai penghukum atau sebagai konsekuensi. Pendapat kita ini bukan proses restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kemudian
ini yang dipegang oleh guru. Posisi kontrol ini adalah 5. Yang pertama tadi itu adalah penghukum. Ini kurang baik juga. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini contohnya begini. Ketika anak ini kebiasaan kita ini, yang kebiasaan kita itu adalah apabila anak ini salah, ini akan ditambahkan lagi masalahnya gitu. Ketika dia berbaju tidak lengkap, kita hukum, kita tambah lagi bersihkan ini. Akhirnya anak ini beranggapan dia bertambah banyak masalahnya. Setelah masalahnya bajunya tidak lengkap, tambah pula dengan cara kita menghukum dia. Kemudian teman, kalau dapat kita guru ini adalah sebagai teman. Kemudian pemantau. Pemantau ini bagus juga. Kemudian manajer. Kalau di bawahnya kita lanjut, ini adalah rincian penjelasannya itu adalah ini contoh kasus biar mudah dipahami. Adi terlambat hadir di sekolah. Kalau dia guru itu jadi penghukum, dia akan ada suaranya tinggi, bahasanya tubuhnya, matanya melotot dan jarinya menunjuk dan menghafdi. Ini adalah bahasa yang menghukum. Kemudian terlambat lagi, pasti lambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Yang baiknya itu adalah bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat murid datang terlambat. Kemungkinan mungkin marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya, meja tulisnya, akan lebih buruk lagi. Sepulang sekolah, murid lebih melihat motor atau mobil bapak gurunya yang akan menggores kendaraan tersebut dengan paku atau yang lain, karena dia dendam gitu. Karena cara pelayanan kita itu kurang tepat yang selama ini atau yang pernah juga kita lakukan, dapat kita perbaiki. Kemudian dan kedepannya kalau bisa kita rubah gitu, berbudaya positif ini. Kemudian ada yang membuat anak ini merasa bersalah. Tadi penghukum, yang kedua pembuat masalah, merasa bersalah. Contohnya tadi dengan ada suara memelas, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak. Contohnya ini, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu atau bapak, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan bapak atau ibu? Benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan murid ketika ditegur dengan cara ini? Ini akan terjadi, murid akan merasa bersalah. Bersalah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kemudian dalam pembuat masalah ini, pembuat merasa masalah ini, kalau bisa anak murid kita itu diberikan kata-kata yang lebih baik. Contohnya ini teman, dengan nada suara yang ramah, akrab dan bercanda gitu. Dan bahasa tubuh merapat ke murid, matanya dan senyumnya jenaka. Contohnya dirangkul anaknya. Bagaimana anak kok terlambat? Gitulah kira-kira. Memang ini agak sulit penerapannya, tapi contohnya gini, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan sudah janji ke bapak, bukan kenapa terlambat lagi, sambil tertawa ringan. Oh iya, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti bapak guru bantu. Itu yang bagusnya, dan tersenyum. Itu yang seharusnya kata kata 5 kontrol ini. Itu yang bagusnya sekarang. Kemudian hasilnya gimana? Murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya ini ketika kita menjadi sebagai teman, bukan sebagai penghukum dan konsekuensi. Kemudian dampak yang positifnya adalah di situ. Kemudian negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut bila ada masalah. Itu ada sisi negatifnya juga. Dia akan merasa bergantung kepada gurunya, ada masalah. Dia merasa tidak mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman ini, Adi hanya akan membuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut.
Itu adalah sisi negatifnya. Ada positifnya, ada negatifnya. Kemudian kita lanjut. Pemantau. Ini pemantau ini contohnya nadanya suara datar, bahasa tubuhnya yang formal. Guru, Adi, tahu kamu jam berapa kita mulai? Kan itu. Adi, tahu Pak. Guru, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Harus dilakukan. Adi menjawab, Pak, saya harus tinggal di kelas pada jam istirahat, nanti akan mengerjakan tugas ketertinggalannya. Ini kurang bagus juga nampaknya. Kemudian mengerjakan guru, ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal. Ini hasilnya nanti bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini. Murid memahami konsekuensinya yang dijalankan karena sudah melanggar. Salah satu peraturan sekolah, guru tidak menunjuk satu emosi yang berlebihan. Agak lebih baik lagi daripada penghukum. Kemudian anak ini tidak merasa bersalah. Dia akan tahu bagaimana aturan kalau dia melanggar. Konsekuensinya itu apa gitu. Kita lanjut. Kemudian manajer. Ini manajer. Manajer ini adalah manajemen, bukan manajer di perusahaannya. Manajer ini dalam arti kata ini adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat atau merapat atau merangkul anak-anak. Guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Adi menjawab, tahu Pak, jam 7. Guru, iya. Jadi terlambat kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Berarti masalahnya itu dikembalikan kepada siswa tadi gitu. Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Apa kata gurunya? Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu sekolah? Adi menjawab, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan murid apabila kita lakukan seperti ini? Next, kita lanjut. Posisi manajer ini, suara guru tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk ke murid, berkacak pinggang atau megang pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, nampak Siti. Kemudian menempatkan diri sebagai teman murid, ini bagus juga. Fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya masalah, dan sesuatu perlu terjadi bila guru mengambil posisi pemantau. Guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya, dan pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab tersebut kepada dan mencari solusinya kepada anak murid tersebut. Ini sangat bagus sekali kita terapkan di sekolah kita. Kemudian kita lanjut, ini contoh lain penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya ini, murid tidak mengerjakan tugas yang tidak diberikan guru. Kalau penghukum dia mendirikan anaknya di depan kelas, ini adalah posisi gurunya adalah penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu nih bagaimana antara contoh penghukum dengan pembuat merasa bersalah. Lanjut. Kemudian contoh mengerjakan tugas guru dalam teman. Kalau kita jadikan kita sebagai teman, dia begini dia. Ayo dong, kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main game. Ini bahasanya. Kemudian ini dijadikan dia sebagai teman. Kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Ini kita bersifat sebagai pemantau. Kita lanjut. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya. Berarti yang bagusnya itu adalah teman dan pemantau
tidak menjadi kita itu sebagai posisi sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol, apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Kemudian mungkin di sini sudah pernah mengikuti apa nak? Pelatihan, mungkin ada ini apanya, materinya. Kemudian posisi kontrol, apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukan sekarang. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Ini adalah sebagai posisi penghukum. Karena dia suka menghukum. Kalau guru ini, kalau bisa jangan menghukum. Jadikan teman atau pemantau atau manajer. Sudah lanjut, kita next. Posisi kontrol, apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ini adalah kita lihat manajer. Ini adalah contoh manajer. Kemudian lanjut. Posisi kontrol, apakah aku? Ayo, lakukanlah demi bapak ibu. Berarti ini posisinya adalah apa kira-kira ini? Teman. Ini adalah teman. Kita lanjut. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti? Sanksi yang dilakukan bila terlambat. Ini adalah pemantau. Contoh lain, ini dia keyakinan kelas. Berawal dari keyakinan kelas untuk menjalankan 5 kontrol yang tadi. Dalam keyakinan kelas atau kesepakatan yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Bagusnya kalau kita menyusun keyakinan kelas ini, kalau dari apa ini adalah memakai segitiga restitusi. Ini dia. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini atau kesepakatan bedanya dengan peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah kan dari sekolah. Kalau keyakinan kelas ini antara kita dengan murid membuat keyakinan dan kesepakatan. Ini cara membuatnya itu adalah dengan cara bertanya saja. Apa maunya peraturan yang dibikin? Nampaknya lihat mudah saja gitu. Segitiga restitusi ini adalah satu proses dialog yang diajarkan atau dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini membantu murid memiliki tujuan atau disiplin positif memperbaiki diri setelah berbuat salah. Kemudian restitusi bukanlah untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Saya rasa ada bilang bisa tuan air minumnya dipersilahkan diminum. Dan kita sambil minum kita next juga. Nanti sebentar lagi apanya datang, pecel lele. Kemudian di sini adalah menstabilkan identitas. Ini cara menyusun keyakinan kelas. Berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Inilah kata-katanya. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin menjadi solusi dalam permasalahan ini. Ini yang bagus kata-kata yang kita terapkan untuk anak murid kita. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Itu kata-kata inilah nampaknya kalau di apa ini dapat di CGP ini untuk supaya anak kita tidak tersinggung, tidak jatuh apanya, semangatnya dia merasa kita dekat gitu. Inilah semacam kata-katanya untuk menyusun keyakinan kelas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Inilah kata-katanya yang untuk membangkitkan dan tidak merusak mental anak atau merasa anak-anak ini merasa bersalah. Kemudian kita lanjut next.
bertanya atau menanyakan keyakinan. Apa keyakinan? Yang pertama itu adalah apa keyakinan kelas kita. Kedua, nilai-nilai apa yang kita sepakati. Itu yang ditanyakan kepada murid kita. Kemudian tiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut anak bapak, ibu. Kemudian keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Inilah pembukaan dalam pertanyaan tersebut. Kemudian lanjut. Sekian dan terima kasih. Baiklah, ini adalah kita kembali dari restitusi tadi. Kami persilakan kepada Bapak Ibu kalau ada yang bertanya atau beri saran atau semacam saran apa, karena yang lebih itu guru kelas ini yang tahu tentang keyakinan kelas ini. Tapi ini cara-caranya adalah untuk restitusi ini, kalau di CGP ini kelas ini adalah berdasarkan segitiga restitusi. Ya, kami silakan kami kembalikan. Iwan mana nih? Ya, silakan kalau ada yang bertanya atau memberi saran. Karena kita sifatnya adalah berbagi dan berkolaborasi, bukan menggurui. Ya, terima kasih. Kalau ada yang bertanya, baik Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Guru, silakan. Atau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Pemaparan Pak Alam tadi sangat bagus. Saya terkesan sekali dengan pemaparan Pak Alam tadi tentang 5 kontrol tadi ya. 5 kontrol dalam melakukan budaya positif ya di kelas kita. Saya ingin bertanya di sini. Saya mengajar di kelas bawah, di kelas 2. Pengalaman yang saya dapatkan gitu di kelas. Saya sebenarnya merasa juga tidak cocok dengan menghukum anak kalau jika ada anak yang salah. Saya merasa kasihan melihatnya, apalagi melihat wajah sedihnya itu. Saya merasa iba melihatnya. Saya mencoba untuk penerapannya itu sebagai teman atau pemantau. Tetapi ada salah satu atau beberapa anak gitu, saya rangkul dia, saya anggap sebagai berteman. Seperti contohnya tadi, mengapa tidak membuat PR kan? Saya tanya, mengapa tidak membuat PR? Kita harusnya nanti buat ya. Kalau PR-nya, kalau nggak lupa kemarin, tolong nanti buat. Setelah itu besoknya saya bertanya lagi, yang masuk lagi ke kelasnya, gitu kan? Masuk lagi ke kelas, mana nak PR kemarin? Kan kalau dia sebagai teman gitu kan? Lupa Bu, masih tidak menghukum karena baru 2 kali. Setelah itu beberapa kali lupa, kadang bukunya tinggal. Itu bagaimana solusinya? Padahal kita sebenarnya tidak ingin menghukum gitu, tidak ingin memberikan hal-hal yang buruk, karena kita tahu kalau guru itu memberikan hal buruk, kita saja sebagai anak didik dulunya kita ingat ibu itu pernah menghargai saya tidak ingin seperti itu kan. Saya ingin anak-anak itu tamat dia nanti dari sekolah atau tidak belajar dengan kita lagi, memberikan kesan yang baik gitu, kesan yang positif. Inginnya itu kita diingat tuh hal baiknya, bukan hal yang menghukum hati atau yang menyakitkan hati. Tetapi kadang-kadang anak tuh kalau seperti itu kan dikasih toleransi dan toleransi merasa nggak apa-apa buat ibu tuh, nggak marah ibu tuh. Nanti di rumah buat PR-nya nak, kata wali muridnya, ibu nak bilang nggak apa-apa sama ibu tuh, kata ibu mungkin nanti dikasih lagi waktunya besok atau kapan gitu. Apa solusinya menurut Bapak lagi kalau terjadi hal atau kondisi yang demikian? Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, terima kasih kepada Ibu.
Kita tampung dulu pertanyaannya, masih ada yang lain. Kita buka sesi ini yang ya, 2 pertanyaan. Terima kasih banyak. Langsung aja Pak ya. Secara umum yang disampaikan Bapak tadi, mohon maaf sebenarnya saya memang bukan bidang guru. Saya bukan guru, jadi jarang berhadapan dengan anak dalam ruangan. Tapi di luar ruangan mungkin kita nggak jauh beda ya. Pemaparan Bapak sangat luar biasa, bagus secara teori. Alhamdulillah, mungkin kalau seperti teorinya kita semua mendapatkan hasil. Tidak mungkin ada guru yang jadi pemarah atau penghukum atau teman atau pemerintah, mungkin semua hanya teman. Namun di saat kita jadi teman, seperti yang disampaikan oleh Ibu Iwar tadi, kita ambil contoh aja waktu upacara bendera. Itu buku yang kita gunakan sebagai catatan anak yang melanggar. Setelah saya cek secara umum, itu juga orangnya. Itu juga orangnya. Mau kita sampaikan secara penghukum dia nggak peduli, mau kita jadi pembuat merasa bersalah nggak peduli, mau jadi teman apalagi makin ninja, lagi pemantau nggak peduli, apalagi jadi manajer. Jadi hal apa sebenarnya yang kita perbuat? Apakah ini akan menjadikan suatu pelajaran harus terus menerus? Kita sayangin anak, kita elus-elus, ayo nak laksanakanlah. Kita selanjutnya terusnya, yang akhirnya akan merendahkan pola pikir anak-anak itu yang ujungnya bapak itu biasa saja kok, saya seperti ini. Nah, jadi pertanyaannya hampir sama Ibu Iwar tadi, mungkin hanya menguatkan hal apa sih sebenarnya fakta di mata kita umumnya di hari Senin itu. Setiap hari, bahkan mungkin mohon maaf Bapak Kepala Sekolah, kalau mungkin masuk di sana kita semua mungkin masuk tim hukum di sini. Tapi kita hukum pun nggak reda. Sedangkan hukum nggak reda, apalagi di masing-masing. Jadi ini dari kehidupan kita bersama, mungkin Bapak sebagai calon guru penggerak yang akan menggerakkan kan itu, yang akan menggerakkan kita hal apa yang kita laksanakan. Hanya itu Pak, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua dulu Pak, sesi ini Pak. Nanti nggak ingat nanti apa nanti? Ini nanti pertanyaan ini kalau nggak dapat sama saya, Bapak nanti menyimpulkan. Okelah, saya coba. Ini pertanyaan dari Bu War dengan Iwan ini yang bersama ini telah terjadi. Kita jadikan peringatan, udah jadikan dia sebagai hukum ini tidak juga berubah. Tapi kalau lihat dari yang saya pelajari, yang mendukung untuk dalam apa ini, yang harus kita buat itu adalah kita menjadi teman dan pemantau atau sebagai manajer. Kemudian apabila anak ini yang tadi yang bikin PR tadi ya, berapa orang dan 2 orang, 1 orang, ya. Kalau yang saya dapat dari CGP ini adalah yang pertama, untuk pendukungan tersebut itu adalah tidak ini minta maaf dulu Pak, itu yang harus ada dukungan dari pihak sekolah atau dari orang tua atau dari wali apanya gitu kan. Kita tinjau dulu, kenapa anak ini setelah diberikan ini, kenapa tidak berubah? Ada apa ini? Kita lihat latar belakangnya, kemudian kita lihat ekonominya atau finansialnya. Karena kebanyakan anak yang tidak mau diatur itu adalah anak yang punya masalah di rumahnya atau broken home. Contohnya misalnya orang tuanya pisah atau tinggal sama nenek atau ekonominya sulit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu tentang masalahnya itu apa, latar belakangnya, kita beri pendampingan atau pendekatan. Kita coba lagi, kita jadikan diri kita itu sebagai guru PK nampaknya, guru bimbingan konseling. Kita berikan masukan, kita berikan ini. Ini nampaknya memang mudah untuk menyembuhkan, tapi penyerapannya itu sulit. Nah, ini yang payah nih. Sebenarnya kita udah tahu juga sebenarnya bagaimana yang bagus, tapi mengerjakannya itu yang lebih berat gitu. Mempunyai kesabaran dan lebih sabar lagi tentang itu gitu. Kalau di sini nampaknya itu ada pendampingan, kemudian ada kita pergi kita ke rumahnya. Kenapa dia seperti ini? Pergi rumahnya, keadaannya bagaimana? Mungkin hampir sama itu jawabannya dengan Bapak Iwan. Karena anak-anak ini
biasanya kalau 1 kali 2 kali diberi hukuman, kita pun menjadi merasa gimana ya, merasa tidak, sudah lelah jadinya kan. Tapi kalau menurut saya, kalau seperti itu adalah itu yang pertama. Kemudian dari sekolah kalau bisa kita bikin juga semacam bimbingan. Tapi kalau kita kan tidak ada bimbingan konseling, cuma di SMP kan. Harusnya anak ini kalau di SMP Pak ya, itu ada bimbingan konselingnya. Anak-anak yang bermasalah itu akan diberi konsultasi gitu. Dia akan mencurahkan masalahnya, ada apa dia. Dia akan bercerita kenapa dia seperti itu. Pasti ada masalahnya. Karena anak ini kalau berbuat begitu tidak ada yang pasti. Kembali kita lagi ke sini. Berarti anak ini tidak tercapai ininya. Ini. Yang ini tidak tercapai, kebutuhan manusianya itu tidak tercapai, dia tidak nyaman dia. Ini dia. Pasti beberapa poin yang tersebut itu tidak tercapai sama dia. Bisa jadi itu adalah kesenangan bermainnya. Mungkin di rumahnya dia habis kena bully aja dia sama teman-temannya. Karena dia tidak bisa memperbaiki dirinya lagi, jangankan untuk belajar, untuk memperbaiki dirinya diri sendiri pun tidak bisa gitu. Karena tidak tercapainya kebutuhan dasar manusia ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contohnya ya finansial, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayangnya kurang mungkin. Kemudian kepedulian berbagai kerjasamanya kurang antara sanak familinya, ke ininya kurang perhatian lah. Kemudian ada harga dirinya mungkin tidak ada atau tidak dimunculkan oleh teman-temannya karena dia sering dibully. Anak ini merasa tidak nyaman gitu. Kemudian kebebasan dan kesenangan. Tapi kalau ini tercapai, ini akan memudahkan. Ini kan harapan kita, memudahkan kita untuk menjalankan dalam proses belajar dan menjalankan ini restitusi ini dia. Restitusi tiga ini. Segitiga restitusi. Nah dasarnya sebelum kita mulai pembelajaran itu kita bikin semacam keyakinan kelas dulu kita, baru kita belajar. Ini yang pertamanya dulu, baru nanti kita pertamanya ya bikin asesmen awal ya, untuk melihatkan untuk pembelajaran bar dan diferensiasi itu adalah membuat asesmen awalnya bagaimana anak ini kriterianya, apakah dia belajar seperti auditori atau hanya mendengarkan saja gurunya bicara atau dia gambar. Kita harus mengetahui ini, nanti ada masanya nanti. Materi kita adalah ini. Saya rasa mungkin itu jawaban saya. Saya kembalikan kepada Pak Ward. Apakah jawaban saya bisa puas atau kurang? Silakan. Atau ada yang bertanyakan lagi? Terima kasih atas jawabannya. Jadi tadi jawaban Pak Alam, kita akan kembali ke sekolah dan menghubungi keluarganya ya. Karena kalau kita sebenarnya harus membiarkan kan, atau sekedar teman tadi, takutnya nanti teman-teman yang lainnya jadi ikut-ikutan. Nah itu yang akibatnya kan negatifnya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Tadi kalau misalnya kalau dibiarkan teman-teman ikutan ya. Kalau menurut saya itu kalau ya memang kita selesaikan dulu yang ini akan sebagai contoh untuk teman-temannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau di CGP ini nampaknya memang kembali ke diri kita. Contohnya gurunya. Kita mulai dari diri dulu. Kalau di CGP ini nampaknya adalah tergerak, bergerak, baru menggerakkan. Bahasanya begini, kita mulai dulu yang positif-positif dari kita diri sendiri.
Ini bukan menunjuk tentang mungkin tidak, ini hanya apa saja. Setelah nanti kita buat, dia akan mengikut nanti, akan aura positif kita itu akan mengikut kepada anak-anak kita, kemudian baru kita tergerak, menggerakkan, dan anak murid kita itu nanti akan ikut mencontoh kita sebagai modelnya gitu. Mungkin itu tambahnya, atau Pak Iwan apakah merasa apa? Atau ada lagi yang untuk ditambahkan? Dah, baiklah. Oh, sesi hari ini kita buka lagi sesi 2. Ini pertanyaan dari Pak Kepala Sekolah. Ya. Halo, ini kan kesempatan yang diberikan ini kepada kami khusus untuk bertanya ya. Iya Pak Alam. Iya Pak. Yang menjawab itu nanti kan kewajiban Pak Alam. Walaupun apa yang dipertanyakan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak tadi sebetulnya kalau saya nanti menjawabnya itu rasa-rasanya ibu yang bertanya itu tanpa disadari mulut saya mau bergerak gitu kan. Nah, gitu. Tapi lantaran istilahnya kita diberikan waktu untuk bertanya, tentu sesuai dengan alurnya kita laksanakan. Yang satu pertanyaan yang akan saya sampaikan, yang tertarik oleh saya tadi ada di situ manajer. Coba buka. Itu ya, nama istilahnya judulnya tadi. Ya. Kalau kita mendengar manajer ini, kita langsung pikiran kita terlintas kepada perusahaan, iya kan? Tetapi kalau kita sebetulnya kalau kita terjemahkan, saya pun tadi agak kurang apakah sambil menghayal saya nanti yang disampaikan oleh Pak Alam itu makanya agak kurang kedengaran atau gimana. Pengertian manajer itu yang sebenarnya apa? Ya, tugas manajer itu apa? Dan apa pengertiannya? Itu aja Pak Alam. Baiklah, terima kasih pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah yang bertanya masalah manajer ya, tugas dan pengertian dan tugasnya Pak ya. Ya. Kalau di sini nampaknya manajer ini sama dengan manajemen gitu, bukan sebagai, kalau di apa kan dia kan sebagai manajer itu kan sebagai manajer, sebagai menemandui. Tapi kalau ini Anda adalah sebagai manajer ini sebagai manajemen. Arti bahasanya memanage keadaan. Kalau kita di lokal, posisi kita sebagai manajer itu adalah manajemen kelas atau manajemen anak-anak ini supaya suasananya menjadi kondusif, kebutuhan apa ini terpenuhi, contohnya dalam media pembelajarannya, dalam cara belajarnya, dan cara penerapan pembelajarannya. Ini Pak yang disebut istilahnya bahasanya kalau di manajer ini, kalau di apa ini nampaknya manajemen kelas, manajemen. Merencanakan. Kalau manage itu sama artinya dengan merencanakan. Iya, hampir sama Pak dengan kalau manajemen di sini nampaknya itu ya setelah kita rencanakan kita lakukan gitu. Kita lakukan setelah iya maksudnya begini,
misalnya kita memasuki lokal ini, contohnya pembelajaran kita misalnya IPA. Bagaimana kita nanti sebagai mengelola kelas ini, dan kemudian nanti sebenarnya kan kita rencanakan, ya. Setelah kita rencanakan, tapi tepatnya kalau menurut saya itu bahasanya waktu jatuhnya hampir sama gitu, setelah rencana baru tindakan gitu. Kan itu pertanyaan Bapak. Yang manajer itu nak bisa satu kalimat saja pengertian yang kita buat istilahnya. Setelah istilahnya manajer itu tugasnya istilahnya merencanakan bagaimana disampaikan. Iya, merencanakan. Kemudian mengorganisasikan. Iya. Menjalankanlah begitu Pak. Memimpin. Iya, memimpin. Dan Mengarahkan. mengendalikan. Iya, mengendalikan. Itu kumpulan itulah yang disebut dengan manajer. Manajer. Sementara pengertian dari manajer itu kalau pendapat kami adalah orang yang melaksanakan kegiatan manajemen. Kalau di ekonomi itu Pak. Ya, bagaimana menurut manajer? Iya. Kalau di perusahaan manajer itu memang itu. Tapi itu jadi Bukan hanya di perusahaan saja Pak Bang. Kalau istilahnya kalau terkait keempat-empatnya itu nanti merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan. Ya. Bukan di dalam perusahaan. Kalau terkait nanti yang empat itu di dalam perusahaan bisa diterapkan yang namanya manajer itu di dalam kegiatan lain pun bisa. Iya. Tapi di dalam kegiatan misalnya di sekolah itu pun telah mencakup semuanya itu. Kita harus kita rencanakan dulu kan. Iya, rencanakan dulu. Di dalam rencana itu ada organisasinya. Iya. Di dalam organisasi itu ada pemimpinnya. Iya. Di dalam kepemimpinan itu dialah yang mengendalikannya. Itu manajer kan? Iya. Yang mengendalikannya. Sebagaimana kalau tugas kepala sekolah seorang itu makanya nggak ada kalau dulu nggak hadir gurunya kepala sekolah yang masih menggantikan. Sekarang nggak. Sekarang enggak. Ya. Di dalam area yang sekarang nggak. Manajerial. Iya, manajerial. Supervisor. Itu dia. Salah satu beberapa tugas kepala sekolah itu. Jadi kalau manajerial itu dia yang merencanakan, ya kan? Jadi di dalam empat yang Bapak sampaikan itu tadi harus tercover keempatnya itu baru yang disebut dengan Manajer Pak ya. Itu maksudnya. Iya. Kalau menurut Pak Alam, Iya. Itu tadi Pak. Terima kasih atas jawaban Bapak sebagai pelengkap untuk bagi kami. Yang ini mungkin kalau itu tuh mungkin mengarah kepada kompetensi kelas sekolah begitu Pak ya. Bukan. kalau di kelas nanti yang manajernya siapa? Iya. Yang ini itu tadi Pak. Gurunya. Kalau yang ini itu Pak. Sebagai manajer ini begini maksudnya Pak yang ini. Memang materi kita belum sampai ke situ Pak. Nanti mengarah ke situ tuh. Ini adalah kita ini dalam bahasa materi kita ini adalah ini Pak. Posisi kontrol, tunggu ini Pak, manajer. Dari gambarnya kita lihat, ini adalah bapak gurunya bersama mengontrol anak-anaknya. Bahasanya memang di kelas Pak. Yang saya ragukan dari Bapak bertanya itu posisi manajernya ini tadi apakah direncanakan atau tindakan? Tadi saya tadi agak ragu dari jawabnya tadi. Kalau di sini Bang ya, yang pertama rencana, kemudian nanti baru diorganisir, kemudian nanti pelaksanaan, kemudian di sini nanti baru dilakukan tambah lagi nanti ada refleksi Pak namanya kalau di CGP ini. Merefleksi kegiatan ini, contohnya dalam pembelajaran ini. Setelah kita belajar nanti ada refleksinya gitu tambahannya. Yang Bapak sebutkan Pak tadi, kalau di apa ini tambahnya merefleksi. Nanti ditanya anak-anak ini, bagaimana perasaan anak Bapak
tentang pembelajaran kita ini. Nah, itu tampaknya nanti Pak. Dengan beberapa berikan pertanyaan kepada anak-anak ini, kemudian ditanyakan bagaimana perasaannya, bagaimana apanya gitu Pak. Setelah kita melakukan pembelajaran, anak-anak ini diminta merefleksikan tentang pembelajarannya ini. Apakah paham, di mana tidak pahamnya. Mungkin itu tambahannya Pak. Yang dikatakan Bapak kan betul tadi, ada perencanaan, pengorganisiran, dan kemudian mengelola dan mengevaluasi Pak ya. Kemudian ditambah lagi merefleksi. Kalau di apa ini nampaknya yang banyak itu adalah merefleksi Pak, merefleksi kegiatan. Kemudian baru nanti disimpulkan dan dilanjutkan pembelajaran berikutnya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi, kami persilahkan. 1 jam. Oh, baiklah, kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada, kita tutup demikian. Kalau ada saran dari kepala sekolah, kami persilahkan, atau dari Bapak Ibu. Karena kita sifatnya adalah berbagi, bukan menggurui. Istilahnya berbagi positif. Mungkin kalau dari Bapak Kepala mungkin masih ada nih mau dikatakan. Karena ini adalah kesempatan juga ini Pak ya. Nah, kami silakan kepada Bapak. Matikanlah kaca. Matikanlah kaca. Sudah merokok ya. Sudah tidak. Lah, istilahnya waktunya cukup.